Perbedaan berjiran di kampungku Medan dan di Malaysia sangat jauh beda. Menurutku ini Kak, ada perbedaan gak tetangga Indonesia dengan tetangga Malaysia? Kayaknya seru nih kalau kita bahas. Sebetulnya Aku tuh kadang gak habis pikir ya, kok bisa-bisanya ada orang yang suka iri kalau ngelihat tetangganya tuh punya barang baru. Mbak, ngapain mbak? Mobil saya tuh rusak. Tetangga irinya luar biasa, ternyata gara-gara rumah orang lebih cantik dari rumahnya. Emak-emak tetangga irinya luar biasa, orang mau renovasi rumah dan beli mobil, dia malah marah-marah. Katanya seharusnya wanita ini harus minta izin dia terlebih dahulu. Berjiran di Malaysia versus berjiran di Indonesia. Di Malaysia, kalian jiran yang membeli mobil, membangun rumah, jiran kalian tak akan iri, geng. Namun berbeda dengan jiran di Indonesia. Saat membangun rumah, beli mobil baru, jiran kalian akan merasakan iri, dengki, dan lain sebagainya, geng. Waduh, kok ada manusia seperti ini jiran di Indonesia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan menyaksikan sebuah video perbedaan berjiran di Malaysia versus di Indonesia. Kata pengalaman Mbak ini, geng, selama tinggal di Malaysia. Emang ada bedanya ya, Mbak ya, berjiran di Indonesia versus di Malaysia. Kan sama-sama bertetangga, Mbak, kayak gitu. Setahu Ikinya gak ada bedanya. Sesama kita bertetangga dengan manusia. Ya, kalau kita bertetangga dengan hewan, binatang, dan lain sebagainya seperti itu mungkin ada bedanya. Kan ini sama-sama manusia ya, Mbak ya. Di Indonesia manusia, di Malaysia juga manusia, kan kayak gitu, Mbak, statementnya ya, Mbak ya. Tapi kenapa ada perbedaannya juga? Ini versi orang ini, geng. Dan bukan cuma versi orang ini ya, geng ya. Ada juga beberapa yang Ikinya telah cantumkan di video kali ini, makanya simak video ini sampai akhir biar kalian paham apa arti dalam video kali ini, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, answer-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. perbedaan berjiran di kampungku Medan dan di Malaysia sangat jauh beda. Menurutku ini versiku dan yang aku lihat sendiri di sangat jauh berbeda ya. Jadi guys, aku 10 tahun di Malaysia ini, 10 tahun lebih ya, hampir 14 tahun aku sudah di sini. Jadi sedikit banyaknya soal perjiranan itu aku udah tahu. Karena selama 14 tahun itu kan sudah beberapa tempat daerah ataupun rumah yang kita tempati. Nah, kalau di Medan kan, di kampung kan, jangan kan jiran kita yang ngam-ngam dekat rumah kita kiri kanan gitu ya kan, yang hampir 1 kilometer aja, apalagi di kampungku kita boleh menggosip, saling minta itu apa, garam, cabai lah apa ya kan. Itulah enaknya di Medan itu. Kalau kita kekurangan apa bahan dapur gitu ya kan, boleh kita minta sama jiran. Nah, kalau di sini rasaku nggak akan boleh lah, yang aku lihat ya. Jadi semuanya ada plus minusnya ya sayangnya, ada plus minusnya. Kalau di Medan boleh kita ngerumpi lama-lama gitu ya kan, sambil makan pun ngerumpi. Tapi itulah jadi bahan gosip banyak lah. Nah, kalau di sini bedanya enggak, sayang. Contoh di rumahku sekarang, kita duduk di rumah teras. Jadi kita ada jiran kiri kanan ya. Nah, seperti jiranku yang sebelah kiri ini, memang kita langsung tak pernah bertegur sapa ya. Even itu sudah jumpa mata ke mata, kita terus mengelak macam itu. Jiran sebelah kanan kami pun begitu juga. Yang di belakang juga sama, guys ya. Ini semuanya aku tak kenal aku semuanya. Even pintu kita sudah dibuka ya kan, tak pernah bertegur sapa. Awal mulanya aku masuk ke sini udah setahun, memang kami kan di sini ya, masih baru sih, cuman kalau setahun itu menurutku kalau berjiran itu lumayan lama lah ya. Jadi awal-awal kami pindah ke sini,
Aku setelah melihat jiran kiri kanan saya, belakang ya kan, aku berusaha senyum loh, tapi mereka nggak membalas senyumku. Jadi mulai saat itu aku memang nggak mau tegur sapa. Ya kalau lewat aja. Kalau kita butuh sesuatu ya tinggal beli, nggak ada istilah minta garam tolong, nanti ku bagi gitu, nanti ku tukar, minta dong itunya gitu, nggak ada istilah di sini. Jadi semuanya ada plus minusnya sayang ya kan, ada plus minusnya. Aman kalau di sini berjiran, aman dari gosip ya kan. Kalau di Indonesia, oh my god, kita pencipta gosip. Oke, note ya, ini pengalaman dan yang ku nampak ya. Aku nampak mataku sendiri ya, karena beda daerah ataupun beda tempat mungkin bisa jadi karena ini kan menyangkut hati manusia ya kan, pribadi manusia, sifat manusia. Oke, segitu, bye bye. Kak, ada perbedaan gak tetangga Indonesia dengan tetangga Malaysia? Kayaknya seru nih kalau kita bahas. Sebetulnya kalau aja compare itu nggak apple to apple ya. Kalau di Indonesia aja tinggalnya di kampung dan di Malaysia aja tinggalnya di kota. Tapi perbedaan yang aja rasain pas aja udah nikah tinggal di rumah sewa di Malaysia. Selama setahun ini aja tuh sebetulnya nggak kenal sama tetangga-tetangga lain. Tetangga-tetangga lain pun mungkin nggak ada yang kenal aja juga. Kita tuh sewa rumah di rumah taman yang ada campuran Malaysia dan juga India. Nah, kenapa udah setahun tapi belum kenal tetangga? Lebih tepatnya semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Pagar rumah pasti dikunci dan semua orang ada di dalam rumah masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri aja lebih kenal banyak orang, saling sapa saat lewat ataupun kita nyapa saat di depan rumah. Nah, untuk di Malaysia sendiri aja pun punya tetangga satu di samping rumah. Kan kita selalu hantar-hantar makanan. Nah, buat teman-teman yang mixed married juga, kalian sama dengan Najijah juga enggak? Atau versi kalian lebih berbeda? Coba komen versi kalian. Sekarang Ikinya mau komen versi Ikinya karena Ikinya juga lumayan lama. Nah, kayak gini Kak ya, kalau menurut Ikinya itu tengok kawasan dulu, karena di Malaysia ini juga berkawasan kayak gitu ya Kak ya. Kalau sampai berjiran ataupun bertetangga dengan Cina, India, mungkin mereka akan menjaga privasi mereka. Kayak gitu, akan menjaga privasi mereka, akan menjaga pokoknya diri mereka lah kayak gitu ya Kak ya. Jadi mereka kalau tidak betul-betul kenal kayak gitu ya Kak, mereka tak akan menegur dan menyapa kayak gitu ya Kak ya. Dan kalau yang Ikinya tahu kalau berjiran dengan orang Melayu, nah ini berbeda lagi Kak ya, maupun di kampung maupun di bandar kayak gitu ya Kak ya, karena Iki sudah mengalami dua benda ini. Ikinya pernah di kampung juga, pernah di bandar juga kayak gitu. Kalau orang Melayu kalau di bandar itu akan bersapa, kalau kita senyum mereka juga akan senyum. Kalau bangsa Melayu kayak gitu ya Mbak ya, lain dengan bangsa Cina dan India, lain kan kayak gitu kan ya. Kalau di kampung, nah kita otomatis akan kenal. Bila kita sudah kenal, ya Allah, subhanallah, baiknya itu Kak ya, melebihi saudara sendiri. Nah, kita bandingkan dengan Kak ya, dengan jiran-jiran yang berada di Indonesia. Seperti inilah Kak, jiran-jiran yang berada di Indonesia. Kita simak bersama-sama dulu ya Kak ya videonya aja. Jangan sampai tidak menonton sampai akhir kayak gitu. Biar kalian lihat seperti apa jiran-jiran di Indonesia. Jom kita simak bersama-sama Kak. Aku tuh kadang gak habis pikir ya, kok bisa-bisanya ada orang yang suka iri kalau ngelihat tetangganya tuh punya barang baru. Barusan aku ngeliat video ini lewat di beranda FYP aku, dan jujur aku gak bisa berkata-kata lagi sih. Jadi si orang ini tuh kalau ngelihat tetangganya punya barang baru, bukan cuma iri, tapi malah ngerusakin barang-barang punya tetangganya. Padahal kalau dilihat ya barangnya tuh cuma sekedar baju atau sendal gitu loh. Bukan barang-barang mewah kayak motor atau kayak mobil, bukan. Tapi kalaupun tetangga kita punya barang baru, entah itu barang biasa atau barang mewah, menurut aku yang gak pantas sih kita sebagai tetangga itu ikutan iri. Karena kalau aku sendiri ngelihat tetangga aku punya barang baru, ya aku ikutan seneng aja. Gak kepikiran untuk punya rasa iri, apalagi sampai ngerusakin barang-barang punya tetangga kita. Mana rezeki kita mau lancar kalau hati kita aja tuh masih busuk, masih suka iri sama tetangga sendiri. Makanya kalian harus bersyukur ya kalau punya tetangga yang gak pernah iri dengki dengan pencapaian dan apapun yang kalian beli. Karena serem gak sih kalau punya tetangga yang kayak gini, ngelihat kita beli barang baru itu langsung dirusakin. Nah, kalau kalian sendiri kira-kira berani gak sih negor tetangga yang suka iri nih sama pencapaian kita? Mbak, ngapain Mbak? Mobil saya tuh rusak. Mau diapain itu mobil saya? Mendadak heboh di media sosial video seorang emak-emak di Jawa Tengah memecahkan kaca mobil dengan brutal guys di depan pemiliknya. Nah, diduga aksi tersebut dilakukan lantaran pelaku tak tahan lagi karena hutang tak kunjung dibayarkan.
Ini gila. Orang gila. Itu punya hutang sama saya. Mbak, akan saya bayar hutangnya. Akan saya bayar hutangnya. Tapi tolong jangan dirusak mobil saya. Video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun @helimyokta pada Senin 15 Desember kemarin. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 200.000 orang guys. Dan menuai berbagai pro kontra di kalangan netizen. Nah, kalau udah gini jadinya siapa yang salah guys? Viral, punya tetangga iri kalau orang punya mobil. Sampai mobil orang disiram sama kotoran ayam. Aduh, seperti inilah jiran di Indonesia tuh. Selalu iri. Sengaja ini kalau ini. Kalau ini disengaja ya. Sehingga wanita pemilik mobil ini pun hanya bisa istighfar melihat kelakuan tetangganya itu. Sengaja, bukan karena ayamnya di sini enggak. Dan yang punya ayam ya orang itu. Tetangga irinya luar biasa, ternyata gara-gara rumah orang lebih cantik dari rumahnya. Sehingga rumah wanita ini malah dirusakin tetangganya itu. Dan parahnya lagi, setiap wanita ini beli barang apapun, tetangganya itu juga iri, dan suami tetangganya juga malah diam saja. Tetangga iri dan meresahkan, setiap hari dengan sengaja buang sampah ke depan rumah orang. Bahkan, tetangganya itu dengan sengaja menyapu sampah dari rumahnya ke depan rumah orang. Ya Allah, ya Rabbi. Macam ini banyak di Indonesia. Emak-emak tetangga irinya luar biasa, orang mau renovasi rumah dan beli mobil, dia malah marah-marah. Katanya, seharusnya wanita ini harus minta izin dia terlebih dahulu kalau mau renovasi rumah dan beli mobil. Ngomong dengan parent tuh, daripada ayo minta kebagusan. Dulu aku bangun di video-video kayaknya, sebarkan jadi gerakan. Dunia hebat jadi jul. Oh ini yang videonya. Sudah jadi lah masuk. Jangan kasih urusan yang masa meja ada di tuan rumah. Ngomong dengan parent tuh, coy. Banyak terjadi seperti ini memang di Konoha ya. Dulu aku bangun di video-video kayaknya, sebarkan jadi gerakan. Membuat fitnah, kamu wasing. You wasing, kamu video. Ayo. Aduh, susahnya kalau di Indonesia. Itulah geng video tepatnya berjiran di Indonesia ya, kebanyakan seperti itu. Itulah geng, dan bedanya berjiran di Malaysia versus berjiran di Indonesia. Di Malaysia kalian jiran yang membeli mobil, membangun rumah, jiran kalian tak akan iri geng. Namun berbeda dengan jiran di Indonesia, saat membangun rumah, beli mobil baru, jiran kalian akan merasakan iri, dengki dan lain sebagainya geng. Waduh, kok ada manusia seperti ini jiran di Indonesia geng. Ya itu kebanyakan ya geng ya, dan itu di perumahan. Kalau di perumahan otomatis itu bukan di kampung, itu sudah di bandar kayak gitu ya geng ya. Kalian lihat sendiri kalian, kalau di Indonesia berjiran ini ya nggak semuanya, namun kebanyakannya kayak gitu ya geng ya. Kebanyakannya seperti itu berjiran di, kalau jiran kita ada beli, jiran kita bukan jiran ikinya kayak maksudnya, kalau ikinya mau kalian mau dapat apa, kalian mau beli apa ya terserah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian nikmati. Kalau menurut ikinya, tapi ada juga sebagian orang dengki geng, ada sebagian orang jiran-jiran di Indonesia ini geng. Kalau kita contohnya beli motor, beli mobil, terus bangun rumah kayak gitu ya geng ya, itu bangun rumah lain sebagai macam seperti itu geng. Waduh, bahaya banget nih ya geng ya kalau seperti itu ya geng ya. Bangun rumah kita diiriin, beli mobil baru kita diiriin, terus beli motor, motor enggak sih kayaknya ya gengnya, enggak akan diiriin. Namun kalau di kampung ya pasti juga diiriin kayak gitu ya gengnya. Waduh, susah hidup di Konoha nih geng, tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kalian mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli mobil emas, paling cuma ya sudahlah, itu rezeki dia, tak sama dengan rezeki kita. Itulah geng. Kalau di Indonesia, jangan harap kalian tendang hidupnya. Diomongin sama tetangga-tetangga, dirumpiin, digosipin,
dibenciin, terus kalau aduh ada juga yang dihadang, aduh banyak macam-macam geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja, semoga video ini bermanfaat. Dan inilah geng videonya yang buat kalian yang telah menonton sampai akhir, beribu-ribu terima kasih banyak. Semoga video yang sampai akhir ini bisa menjawab apa yang ada di depan video yang pertama, kayak gitu ya geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.